Jadi terima kasih untuk pertemuan hari ini tanggal 19 Juli 2021. Kita akan kembali bertemu untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Berhubung karena pandemi, maka kita hanya diizinkan masuk 50% dari 24 siswa, maka yang hadir diizinkan masuk hanya boleh masuk 12 orang. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita awali dengan doa. Satu orang memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ada berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Saya dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih sudah memimpin doa. Sebelum kita masuk ke pelajaran, saya absen terlebih dahulu. Muhammad Faisal, Ibnu Hajar, Muhammad Rizwan Safarudin hadir, Andi Alwi hadir, Imran Purnama hadir, Akbar Muslim, Ahmad Patah hadir, Andi Indrawan hadir, Rahimullah hadir, Nursan bagus, Ila Wahidi hadir, Muhammad Abdul Aziz bagus, Saiful Ihsan ya, Aidil apa ya, jadi semuanya hadir. Terima kasih. Sekarang gimana semangatnya? Masih semangat pagi hari ini? SMK? SMK? TKR? Terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempelajari tentang motor starter. Ada yang tahu fungsi motor starter pada kendaraan? Fungsinya adalah alat yang pertama kali menggerakkan kendaraan pada saat dinyalakan. bagus. Tepuk tangan. Iya. Motor starter adalah komponen kendaraan yang berfungsi untuk menggerakkan kendaraan pada saat pertama kali dihidupkan. Ini adalah rangkaian dari pelajaran kita minggu lalu, yaitu sistem kelistrikan kendaraan ringan. Apa-apa saja yang perlu anak-anak ketahui dari sini nanti. Di sini saya sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada 4 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah dengan menggali informasi pada modul dan buku secara bersungguh-sungguh, peserta didik dapat mengetahui komponen-komponen sistem starter beserta fungsinya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan langkah perawatan sistem starter secara bersungguh-sungguh. Yang ketiga, melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat melepas dan memasang motor starter pada mobil dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat mengetes starter pada tes gen sesuai dengan SOP. Jadi anak-anak sekalian nanti akan menguji motor starter pada meja kerja di sana secara bergantian per kelompok. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita lakukan adalah mengamati. Anak-anak akan mengamati objek apakah dari buku maupun di kendaraannya langsung atau motor starternya langsung. Yang kedua, anak-anak akan merumuskan pertanyaan. Apa yang belum Anda ketahui dari hasil pengamatan Anda, silakan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan.
Yang ketiga adalah menggali informasi dari buku, dari modul yang akan saya bagikan. Anda gali informasi dari situ. Yang keempat adalah menalar atau mengasosiasi. Anak-anakku sekalian akan mengisi LKPD dengan menggunakan informasi yang telah Anda gali di langkah ketiga tadi. Langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan. Setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya pada langkah keempat. Kemudian ada kesimpulan nanti satu orang yang menyimpulkan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Anak-anakku sekalian akan menjawab soal-soal yang akan saya bagikan. Baiklah, anak-anakku sekalian, coba diperhatikan ke depan. Di sini ada sistem starter pada kendaraan. Komponen-komponen daripada sistem starter itu sebagaimana yang Anda lihat di depan itu. Yang pertama adalah kunci kontak. Kemudian ini motor starter sendiri yang dipasangkan langsung pada mesin. Kemudian ini apa? Aki atau baterai. Jadi tanpa ini motor starter tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi pada saat dikontak, aki akan mengalir, arus akan mengalir dari aki masuk ke motor starter dan menggerakkan motor starter. Fungsi utama dari motor starter sebagaimana tadi anak-anakku sudah sebutkan bahwa sebagai mekanisme pemutar awal agar mesin dapat hidup. Bagus. Magnetic switch atau bahasa bengkel kita sehari-hari disebut dengan solenoid. Solenoid. Disinilah yang berfungsi untuk membangkitkan kemagnetan sehingga motor starter bisa bergerak berfungsi dengan baik. Tanpa solenoid, motor starter tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, pada saat arus masuk ke dalam solenoid ini membangkitkan kemagnetan di sini, sehingga ini akan tertarik ke belakang dan terminal solenoid ini berhubungan langsung ke terminal motor starter sehingga langsung masuk ke dalam motor starter. Hubungan langsung dengan roda gila. Makanya pada kendaraan anak-anakku sekalian sering melihat roda gila. Pada roda gila itu ada terpasang gigi-gigi pada bagian luarnya. Itulah yang berhubungan langsung mengisi LKPD. Ada LKPD yang akan Anda isi nanti sebagaimana yang saya tampilkan di sini. Ya, diisi bagaimana prinsip kerja dari motor starter. Anak-anakku sekalian nanti akan menguji motor starter itu pada tentang motor starter. Saya harap anak-anakku bisa menyimak dengan baik bagaimana melakukan pengujian terhadap motor starter. Durasi videonya kurang lebih 12 menit. Silakan disimak anak-anakku sekalian. Tujuan video ini adalah 1. Menjelaskan cara pengujian pull-in coil dan pull-in coil dengan ohmmeter. 2. Menjelaskan cara pengujian pull-in coil dan pull-in coil dengan baterai. Dan 3. Menjelaskan pengujian motor starter tanpa beban. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Ampermeter. 2. Ohmmeter. 3. Motor starter. 4. Baterai dan jumper. Dan motor starter dengan baterai. Posisikan motor starter dengan kuat pada rambu atau alat penahan lainnya saat pengujian tanpa beban, karena putaran motor starter dapat menyebabkan C.
Perhatikan jarum pada meter. Jarum akan bergerak mendekati angka 0. Hal ini menunjukkan bahwa ada kontinuitas antara terminal 50 dengan terminal C. Jika jarum bergerak mendekati 0, maka dapat disimpulkan bahwa pull-in coil dalam keadaan baik. Pengujian pull-in coil dengan ohmmeter. Sambungkan prob positif ke terminal 50. Kemudian sambungkan prob negatif ke bodi solenoid. Perhatikan jarum pada ohmmeter. Jarum akan bergerak mendekati angka 0. Hal ini menunjukkan bahwa di antara terminal 50 dan bodi solenoid terdapat kontinuitas. Jadi, jika jarum bergerak mendekati 0 ohm, maka pull-in coil dalam keadaan baik. Terminal-terminal yang ada pada motor starter harap diperhatikan. Pengujian dengan baterai harus dilakukan secara cepat agar solenoid tidak panas. Lepas mur terminal C, kemudian lepas ujung kumparan medan. Sambungkan salah satu kabel negatif ke bodi motor starter. Kemudian sambungkan kabel negatif lainnya ke terminal C. Terminal 50, maka gigi pinion akan bergerak maju. Jika kabel terposisi semula, artinya jika gigi pinion dapat bergerak maju, maka pull-in coil dalam kondisi baik. Dan jika kabel terminal 50 kita lepas, maka gigi pinion akan kembali ke posisi semula. Sekalian, setelah Anda menyimak video tadi, saya akan membagikan ini ada modul, kemudian buku paket. Silakan anak sekalian dibuka dari situ, dipelajari prinsip kerja dari motor starter. Ya, saya bagikan, silakan. Sebagaimana tadi yang Anda telah nonton di video. Ya. Satu kelompok lagi akan mengidentifikasi komponen-komponen dari motor starter. Jadi ada motor starter di sana dibongkar, lalu diidentifikasi di situ namanya apa, fungsinya apa, sesuaikan dengan yang ada di modul kalian. Satu kelompok nanti akan menguji langsung di meja kerja motor starter bagaimana motor starter itu bekerja sesuai dengan yang tertulis di LKPD. Silakan. Satu kelompok ke kendaraan, satu kelompok ke belakang, dan satu kelompok mengidentifikasi. Ya, silakan anak-anak di
dilihat di sini gambarnya, dicari mana yang sesuai dengan yang tergambar di sini. Diamati di situ. Mana yang ditulis. Kemudian di modulnya ada, mana modulnya? Ya, ini modul. Buka di situ karena ada tulis di situ. Iya. Nah, ini apa namanya ini? Cari apa fungsinya? Ya, ini apa namanya? Apa fungsinya? Kalau ini apa namanya? Ini ada berapa komponen? Nah, ini di sini ini kan bisa bergerak. Nah, ini harus kerjanya. Coba dilihat di modulnya. Lihat di modulnya. Nah, ini semua
langkah-langkahnya. Ya. Oke, diuji di motor. Dirangkai sesuai dengan apa yang pertama dilakukan. Lepas terminal. Ya, lepas terminal C. Akan yang mana terminal C di sini? Dilepaskan. Dos, biar. Oh ini. Oh iya, dilepas itu kabel karena itu yang mau dilepas. Oke. Jangan sampai bersentuhan ke atas ya. Nah, langkah selanjutnya Sambungkan salah satu kabel negatif ke bodi motor starter. iya dilakukan mana bodi dan yang mana kabel negatif. Ya. Oke. Selanjutnya Sambungkan kabel negatif lainnya ke terminal B. kabel negatif lainnya ke terminal C. Yang mana terminal C? Iya. Yang mana terminal C di situ? Oke. Sambungkan kabel positif ke terminal 50. Nah, sambungkan kabel positif ke terminal 50. Awas. Jangan bersentuhan ini di bawah ini kabel. Coba dilihat itu jangan bersentuhan. Terminal 50. Silakan. Apa? Ya. Apa yang Anda lihat pada saat disambungkan? Coba lepas dulu baru sambung kembali. Ya. Gigi pinion Harus bergerak maju. pinion harus bergerak maju. Sekarang dilepas kembali baru masuk itu. Kita masuk ke pengujian selanjutnya. Ya. Baca langkah pertama. Siapa yang baca? Siapa yang lakukan? Pasangkan salah satu kabel negatif pada bodi motor starter. Pasangkan salah satu kabel negatif pada modul starter. Iya. Selanjutnya, Pasangkan kabel negatif lainnya pada terminal C. ya terminal C. Jangan menyentuh kabel di bawah ya, jangan menyentuh kabel di bawah. Iya. Oke. Selanjutnya, Kabel positif pada terminal 50. kabel positif pada terminal 50. Ya. Tadi menguji dengan baterai jangan terlalu lama karena mengakibatkan panas. Ya, ada sentuhan di situ, tidak ada hubungan. Akan diuji. Dan ini harus mencengkeram kuat, kapan tidak ya, muncul bunga api yang sangat berisiko terhadap. Apa yang terjadi? Maju, pinion bergerak maju. Oke, dicatat hasilnya di LKPD. Angka ke-6. Akan diikuti. Hubungkan kabel negatif ke bodi motor starter. Ini harus bunyi. Hubungkan salah satu kabel positif ke terminal 30. Positif. Ulangi. Hubungkan salah satu kabel positif ke terminal 30. Nah, coba diperhatikan gambarnya pada saat kita menguji ini harus tersambung kembali saat menguji. Iya. Kan diuji. Ya, karena ini menguji kinerja harus betul-betul rapat tinggi. Hubungkan kabel positif lainnya ke terminal 50. Keras terus. Negatif ini yang kecil.
Mana hasilnya? Lepas, jangan lama. Yang penting sudah terlihat. Coba diulang 1 kali. Apa hasilnya? Apa yang terjadi? Ini akan berikan kelanjutan terpulang. Sesuai ya? Oke. Kabel negatif ke bodi sudah. Langkah berikutnya Hubungkan salah satu kabel positif ke terminal 30. kabel positif. Kabel apa di situ? Terminal 30. Itu Hubungkan kabel positif lainnya ke terminal 50. ya. Berputar ya. Ya, silakan diisi LKPD-nya sesuai dengan kegiatan yang sudah Anda lakukan. Ya. Ini trik diisi. Ya, di situ di LKPD sudah ada petunjuknya. Demikian pun kelompok 2 dan kelompok 3. Iya. Diisi. Oke ya. Ya, jangan lupa nama ditulis. Kelompok 3 juga diisi. Ya. Diisi sesuai dengan yang sudah Anda praktekkan tadi. Oke. Anak-anak sekalian, sekarang tim Anda akan mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Setiap kelompok akan menampilkan hasil diskusinya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Pakai mic supaya teman dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan cara pengujian cooling coil dengan baterai. 1. Lepas terminal C. 2. Sambungkan salah satu kabel negatif ke bodi motor starter. 3. Sambungkan kabel negatif lainnya ke terminal C. 4. Sambungkan kabel positif ke terminal 50. 5. Gigi pinion harus bergerak maju. Hasil pemeriksaan pengukuran gigi pinion bergerak maju. Kesimpulan cooling coil baik. Kemudian cooling coil dengan baterai. 1. Pasangkan salah satu kabel negatif pada bodi motor starter. 2. Pasangkan kabel negatif lainnya pada terminal C. 3. Kabel positif pada terminal 50. 4. Jika terminal C dilepas, gigi pinion harus pada posisi maju. Hasil pemeriksaan gigi pinion berada pada posisi maju. Kesimpulan holding coil baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pengujian kembalinya kopling pinoy. Langkah pemasangan. 1. Pasangkan salah satu kabel negatif pada bodi motor starter. 2. Pasangkan kabel negatif lainnya pada terminal C. 3. Kabel positif pada terminal 50. 4. Jika terminal C dilepas, gigi pinion harus pada posisi maju. 5. Jika kabel negatif pada bodi lepas, maka kopling pinion harus kembali ke posisi semula. Hasil pemeriksaan atau pengukuran. Kopling pinion kembali ke posisi semula. Kesimpulan solenoid baik. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 3 akan mendiskusikan hasil pekerjaan kami. Pengujian motor starter tanpa beban. Langkah pemasangan. 1. Hubungan kabel negatif ke bodi motor starter. 2. Hubungan salah satu kabel positif ke terminal 30. 3. Hubungan kabel positif lainnya ke terminal 50. 4. Gigi pinion akan bergerak maju dan berputar. 5. Jarum amperemeter akan menunjukkan angka besaran tertentu. 6. Bandingkan besaran amperemeter dengan spesifikasi pada motor starter yang diuji. Hasil pemeriksaan pengukuran. Gigi pinion bergerak maju dan bergerak berputar. Kesimpulan, motor starter baik. Sekalian, itulah tadi hasil presentasi dari diskusi kelompok. Sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya minta satu orang. Siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan. Pada mobil umumnya menggunakan suatu motor listrik digabungkan dengan motor listrik atau serulik yang diletakkan di pinggiran berputar kemudian yang dipasangkan pada bagian luar dari pedal. Ketiga ini dapat berputar motor secara otomatis. Poros dan kolom juga ikut berputar. Terdapat 3 jenis motor starter, yaitu starter mekanik, elektrik, dan pneumatik. Untuk kerja sistem starter pada posisi. Tadi kesimpulan yang disampaikan oleh anak-anak sekalian bahwa tanpa motor starter pada sebuah kendaraan, maka kendaraan tersebut akan sulit kita gunakan dengan baik. Coba bayangkan kalau motor kendaraan tidak punya motor starter, seperti kendaraan-kendaraan dulu harus diputar atau didorong sebelum digunakan. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian untuk pembelajaran hari ini. Jadi kita akan adakan evaluasi. Sebelum kita masuk ke evaluasi, coba dirapikan dulu mejanya. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, untuk menguji pemahaman Anda tentang pembelajaran kita hari ini, di depan saya sudah tuliskan tugas Anda. Jelaskan tentang prinsip pembangkit putaran pada motor starter. Jelaskan kaidah tentang kaidah kanan tangan dan tangan kiri, Fleming. Sebutkan 5 komponen utama sistem starter. Jelaskan cara kerja motor starter pada saat kunci kontak start. Jadi ada 4 nomor. Saya kasih waktu 5 sampai 7 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Sekalian, terima kasih telah mengerjakan soalnya. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang sistem pengisian. Kita tahu bahwa pada sistem motor starter ada baterai atau aki yang membutuhkan arus. Karena kapan tidak selalu diisi, maka suatu saat aki menjadi tekor dan tidak bisa digunakan lagi. Oleh karena itu, di pertemuan selanjutnya
kita belajar tentang sistem pengisian. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Bagi besok tanggal 20 Juli kita sudah mengadakan Hari Raya Idul Adha. Saya ucapkan selamat berhari raya. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.